Hai guys, good morning. Selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi teman-teman, di video hari ini aku mau bikin daily vlog. Aku akan bercerita tentang kegiatan aku sehari-hari nih di Korea sebagai mahasiswa kuliah di Korea. Dari pagi hari aku baru bangun tidur kayak gini, masih muka bantal, sampai nanti aku ke kampus, ke tempat kuliah. Terus aku naik apa, terus nanti aku makan siangnya di mana, terus mungkin aku bakal ke cafe juga. Aku bakal tunjukin sih lebih kayak gimana ya, stylenya anak-anak kuliahan Korea itu kayak gimana sih, kayak mereka biasanya nongkrong di cafe apa, kayak gimana ya. Basically hari ini kayak akan lumayan panjang, tapi aku yakin bakal seru banget karena kalian pasti juga penasaran kan kuliah di Korea itu kayak gimana sih. Kalau gitu sekarang pagi aku yang pasti mau skincarean dulu. Nah aku tuh kalau ke kampus biasa cuman skincarean aja, jadi nggak make upan sama sekali. Terus pakai kacamata biasanya. Cuman karena ini lagi mau sambil ngevlog, aku tuh ribet kan, jadi aku akan pakai ini, udah pakai soft lens sama pakai makeup dikit deh biar nggak jelek-jelek amat depan kalian. Untuk skincare-nya aku cuman pakai pelembab aja. Ini dari Clinique yang Moisture Surge. Terus aku pakai sunblock mereknya Beyond. Ini juga merek Korea. Ini enak deh buat lagi summer. Jangan lupa pakai sunblock ya guys. Terus aku lanjut pakai concealer sedikit. Sebenarnya sih biasanya aku nggak pakai apa-apa, cuman karena mau ngevlog jadi aku pakai concealer dikit biar kelihatan lebih segar. Terus aku pakai blush on. Hari ini lagi bingung nih mau pakai yang agak ngepink atau agak-agak orange ya. Kayaknya aku pakai yang agak orange aja deh. Ini dari House of Her. Terus aku tap-tap aja biar pipinya kelihatan lebih seger aja, nggak usah terlalu menor. Terus aku juga pakein di bibir aku yang warna pinknya. Habis itu tinggal rapi-rapi kerudung dan jadi deh. Oke guys, sekarang aku udah beres, terus mau berangkat ke kampus. Nah cuman kalau di kampus tuh nggak boleh direkam gitu guys kelasnya. Jadi mungkin nanti kita ketemu lagi abis aku selesai kelas kali ya. Terus kita ntar langsung cari makan siang di tempat anak gaul sekitar sini. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Sekarang aku udah selesai kelas, terus sebenarnya tadi udah sempat pulang sebentar juga, sholat bentar, baru habis itu kita mau keluar. Jadi sekarang ini aku lagi mau makan siang di luar. Biasanya sih aku makan siang sebenarnya kadang seringan di rumah, di kamar, atau enggak sering sama teman. Cuman karena sekarang lagi pengen sambil nge-vlog, pengen ngasih ke kalian, jadi aku ajakin deh ke tempat makan yang di yang tempat anak-anak Korea gitu biar bisa lihat suasananya. Nah ini aku lagi mau nunggu bus guys. Terus sekarang itu di Korea udah jauh lebih banyak skuter-skuter yang umum gini. Jadi ini tuh kalian tinggal scan kayak kode gini, terus bisa pakai. Jadi ini tuh skuter umum gitu. Cuman harus punya nomor HP Korea ya. Jadi kalau turis kayaknya nggak bisa deh. Nah aku mau nunggu bus di situ guys. Sampai nih di daerahnya. Jadi di sini daerah bisa dibilang pusat terdekat dari kampusku. Jadi kayak ada kafe-kafe,
ada ini anak-anak muda. Ada tempat yang aku mau kasih lihat ke kalian, soalnya ini agak unik gitu di Korea. Namanya tuh Studi Cafe. Jadi di Korea tuh banyak, terutama di lingkungan kampus itu kayak banyak cafe, tapi bukan cafe kayak jual minuman. Jadi itu ruangan buat belajar. Nah, kita kalau masuk ke situ tuh bayar, tapi bisa pakai ruangannya, dan ruangannya itu bagus banget dan enak banget buat belajar. Jadi sekarang aku mau kasih lihat ke kalian dulu ya yang Studi Cafe-nya. Ini ada supermarket, jadi kalau mau beli kayak sayur atau makanan buat masak itu bisa beli di sini. Tapi kalau aku lebih suka beli online sih, soalnya biar nggak berat bawanya. Nah, ini Studi Cafe yang kita mau datengin, namanya The Station. Tapi nggak cuma The Station ini ya guys, di Korea banyak. Ini cuma salah satu yang dekat kampusku. Di bawahnya tuh ada Imart, minimarket kalau mau jajan-jajan. Masuknya dari sini kalau aku nggak salah. Guys, semoga yang nonton video ini jadi lebih semangat ya belajarnya biar bisa kuliah di Korea juga. Nah, jadi di sini tuh bisa daftar membership juga. Misalnya nih buat 4 minggu pemakaian itu bayar 90 ribuan, sekitar 1 juta rupiah. Tapi itu bebas make seminggu kapanpun. Terus ruangannya nih ada banyak nih. Ada ruangan yang buat belajar, itu kayak gini, yang bersama gitu. Terus kalau misalnya mau kantor ya, kayak mau yang tertutup itu juga ada. Terus bisa yang di luar juga, ada tempat studio juga. Aku juga pernah di sini buat live waktu itu. Yuk masuk. Ini menurut aku Studi Cafe ini sesuatu yang bagus banget kalau dibikin di Indonesia. Cuman nggak tahu sih kalau di Indonesia peminatnya banyak nggak. Kalau di Korea tuh banyak banget, selalu rame. Cuman sekarang nih lagi anak-anak lagi pada liburan kuliah, libur semester. Jadi aku nggak tahu sekarang lagi rame atau enggak. Tapi pas lagi nggak libur itu penuh, selalu penuh guys. Jadi anak-anak kuliah Korea tuh senang banget belajar di ruangan atau Studi Cafe kayak gini. Habis itu kita pilih mau buat sekali pemakaian atau mau apa tuh paketan. Nah, sini ada yang buat sendiri, ada yang buat berdua, ada yang buat studio. Oke. Terus ini denahnya, ntar duduknya di mana gitu. Terus guys, selain ruangan yang tadi, sorry ya ngomongnya agak kecil soalnya nggak boleh kencang-kencang. Selain yang kita tuh kayak tadi duduk sendiri-sendiri barengan di ruangan gede, juga ada ruangan yang kayak meeting room gitu loh, atau kerja kelompok. Jadi misalnya nih ya, kita mau siap-siap presentasi atau apa, nah kita sama teman-teman kita bisa sewa ruangan ini, terus bisa latihan presentasi, ada papan tulis, terus ada dikasih proyektornya juga, udah lengkap banget sama apa tuh namanya, spidol, terus penghapus, ada stop kontaknya juga. Tada! Jadi nih sekarang aku lagi ada di ruang belajar di Studi Cafe. Ini yang ruangan yang buat bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi bisa sampai ber-6 orang. Nah, biasanya aku kalau abis kelas, abis makan gitu, sholat, aku suka ke yang namanya Studi Cafe di Korea. Nah, aku seneng sih soalnya di sini tuh kayak aku merasa lebih produktif. Soalnya kalau di kamar kan kita kayak suka mager atau kena kasur. Nah, kalau di ruangan yang kayak gini tuh jadi bisa lebih fokus buat ngerjain kerjaan. Nah, biasanya aku santai sih, nggak yang serius banget. Kayak aku mungkin ngulang pelajaran yang tadi di kelas, atau aku ngerjain kerjaan aku yang lain di sosmed atau di YouTube, atau aku suka belajar bahasa Korea lagi tapi yang lebih fun gitu sih, yang lebih nyantai. Biasanya aku suka iTalkian juga. Nah, ini pas banget waktu itu di video aku sebelumnya yang tips beasiswa, aku pernah sedikit bahas tentang iTalki buat belajar bahasa Korea. Terus banyak banget sampai sekarang tuh kalian yang nanyain di YouTube, di DM juga, Kak gimana sih cara pakai iTalki? iTalki itu apa sih? Nah, jadi guys, iTalki ini aku udah pakai sekitar 1 tahunan untuk belajar bahasa Korea. Jadi itu tuh kayak platform semacam aplikasi gitu. Kita bisa cari guru les gitu ya, semacam guru privat atau tutor orang Korea asli. Jadi belajarnya langsung sama orang Korea. Nah, pas banget sekarang itu iTalki lagi ada event ulang tahunnya mereka yang ke-14. Jadi mereka lagi kasih kita banyak kayak promo-promo spesial
spesial, harga-harga spesial. Jadi buat teman-teman yang mau mulai belajar bahasa asing gak cuman Korea doang, ini saat yang pas banget. Nah terus yang lebih serunya lagi, kalau dari pengalaman aku ya, selain ya kita belajar bahasa Korea juga, yang paling seru itu adalah aku ngerasa tuh aku jadi tahu budaya Korea lebih baik, lebih banyak itu justru dari italki. Kenapa? Karena kan di italki ini kita bisa cari guru orang Korea atau tutor orang Korea asli, dan kita tuh bisa kayak face to face, kayak one by one, cuma berdua doang, kayak private gitu, bisa ngobrol apa aja. Dan jangan bayangin gurunya itu yang udah kayak bapak-bapak atau ibu-ibu banget, ada sih yang kayak gitu juga, tapi banyak banget tutor itu yang masih muda guys, yang masih kayak seumuran kita gitu. Jadi bisa cari teman juga, jadi teman. Banyak juga aku yang end up tuh jadi follow-followan di Instagram gitu. Dan kalau kalian mau cari jodoh juga mungkin bisa di situ. Nah jadi kita pas lagi di video call itu kita kayak jadi cerita nih, misalnya aku bilang oh ya budaya di Indonesia itu kita kalau makan tuh pakai tangan gitu. Nanti tuh si guruku ini kayak yang wow gitu, wow banget sama budaya kita. Dan guruku juga ngasih tahu budaya-budaya di Korea yang mungkin apa ya, kayak cuman orang Korea asli gitu loh yang tahu. Nah terus di situ karena emang seru kayak temen, jadi ya gitu aku end up malah jadi temenan. Nah kalian kebayang nggak sih misalnya kalian udah dari sekarang mulai belajar bahasa Korea kayak gitu, kayak aku tadi di italki. Misalnya nanti kalian datang ke Korea gitu ya, suatu saat kalian jadi udah punya teman gitu loh di sini, udah ada teman yang bisa didatengin gitu, seru banget kan? So ya, jadi itu kita nggak harus ke luar negeri guys buat bisa belajar bahasa asing atau bahasa Korea dan juga bisa mengerti kebudayaannya, karena sekarang tuh udah ada italki yang menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Dan yang pasti menurut aku cara ini lebih efektif ya kalau buat belajar bahasa baru. Kenapa? Selain harganya tuh lebih terjangkau. Kebayang nggak sih kalian kalau di tempat les konvensional kalau mau dapat native speaker yang kayak orang Korea asli gitu, bayarannya pasti mahal banget kan? Aku pernah bandingin tuh kayak kalau di italki mungkin bisa lebih murah atau lebih hemat sampai 30% gitu. Dan juga efektif karena kita one by one kan, kayak aku kebutuhannya apa, misalnya nih aku baru mau belajar baca tulis Korea, ya udah tinggal bilang aja gitu sama gurunya minta diajarin baca tulis, atau mau latihan ngomong aja, latihan speaking. Jadinya lebih efektif gitu karena emang kelasnya itu disesuaikan sama kebutuhan kita. Beda sama les yang konvensional yang semua orang tuh kayak dipaketin gitu, padahal kan kebutuhan kita beda-beda gitu kan. Dan juga caranya yang pasti lebih fun. Dan aku punya kabar gembira buat kalian yang mau mulai belajar bahasa Korea atau bahasa lain di italki. Sekarang itu lagi ada promo besar-besaran di italki. Jadi kalian bisa dapetin kredit up to $140 tuh hampir 2 juta rupiah. Nah cara ikutannya gimana? Nanti aku bakalan taruh ya linknya di deskripsi box. Nanti kalian tinggal klik aja link itu, terus nanti ada panduannya di sana lengkap banget. Gampang banget kalian bisa dapetin kredit sebanyak itu buat kalian bisa ambil kelas nanti di italki. Jadi pastiin ya guys, kalian klik link yang aku taruh di description box karena ini kesempatan yang bagus banget dan jarang-jarang ada. Pastiin kalian ikutan guys. Good luck. Oh ya, terus biasanya di study cafe itu ada corner yang kita bisa ambil makanan sama minuman gratis sepuasnya. Nah dia lebih makanannya lebih kayak snack-snack ringan gitu sih, kayak biskuit atau coklat, permen, kacang-kacangan, kayak makanan-makanan ringan. Ini kita bebas ambil sepuasnya. Oh ya guys, terus juga abis ini kita kayaknya langsung makan siang aja ya. Ada bibimbap, terus ada udon, makanan Jepang. Sana ada es krim, ada kafe. Nah ini menu-menunya nih. Kalau yang udon sekarang karena lagi summer jadi ada mie dingin. Ini ada yang udon biasa pakai odeng. Ini ada cream sauce udon. Nah kalau ini si bibimbap guys. Kalian lebih pengen mana? Guys, karena di tempat yang bibimbap ada kakek-kakek, jadi aku kayak takutnya nggak enak gitu kalau mau nge-vlog, jadi aku ke udon aja ya. Akhirnya siang ini aku memutuskan untuk makan udon. Ini di restoran Jepang. Ini restoran yang punyanya Chef Baek Jong-won. Kalian tahu nggak guys, chef ini terkenal banget loh di Korea. Chef ini punya banyak banget restoran di Korea guys. Ada restoran Jepang ini, terus juga ada coffee shop, pizza, dan semuanya enak-enak.
Untuk hari ini aku pesen udon yang ukurannya ternyata besar banget, terus pakai odeng, ada topping yang lain juga, dan aku juga pesen udang tempura. Makan aku hari ini enak banget deh. Hai guys, sekarang udah makin sore, suasananya enak banget ya. Banyak anak-anak muda gitu. Terus habis itu mau beli roti bentar buat sarapan besok. Ini dia toko rotinya. Ini toko roti Paris Baguette. Ini salah satu toko roti favorit aku. Ada juga di Indonesia, dan waktu aku pertama kali ke Korea, aku baru tahu dong ternyata dia ini bukan buatan Paris tapi dari brand Korea. Ini salah satu toko favorit aku. Rotinya enak-enak. Nah, ini ada roti yang ukurannya, lihat deh, gede banget. Dan kalau kalian datang, wangi banget guys. Terus aku kayaknya memutuskan untuk beli roti yang coklat panjang tadi. Harganya juga lumayan sih. Next stop. Nah, kali ini aku pengen ngajakin kalian bener-bener ngerasain lifestyle-nya orang-orang Korea. Orang-orang Korea itu suka banget yang namanya cafe. Kayak biasanya abis makan siang atau abis makan berat, pokoknya orang Korea biasanya sering ke coffee shop. Makanya di Korea ini ada banyak banget kafe-kafe lucu yang estetik. Tapi jangan harap harganya murah ya, soalnya harga makanan dan minuman di kafe ini bisa hampir sama seperti makan berat. Tapi setelah aku nyobain lifestyle orang Korea ini, aku jadi sadar sih ternyata emang enak banget buat nongkrong di kafe. Karena suasananya tuh calming dan jadi bisa bikin kita tuh lebih tenang dan lebih produktif. Oh ya, dan biasanya habis kita makan, kita buang sampah kita sendiri. Ini budaya yang beda dari Indonesia dan bagus buat diterapin. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Ya, kurang lebih begitulah kegiatan sehari-hari aku sebagai mahasiswa di Korea. Eits, tapi yang namanya hidup nggak selalu menyenangkan kayak di vlog. Ada juga momen naik turunnya. Semoga video aku hari ini bisa menginspirasi kalian ya. Makasih banyak untuk semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa support dengan subscribe channel Bianca Kartika, dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye!